Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir bersama Anda di Kamis siang di pukul 13, 1 jam 1 siang hingga nanti jam 2. Kita bersama dalam program HSA Hidup Sehat Alami, dan tentu untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami di kesempatan siang hari ini. Ada beliau Ustadz Dr. Ibnu Jafar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat? Insya Allah sehat dan semangat. Semangat selalu ya, Insya Allah. Di tengah-tengah kesibukannya ini, berbagi ilmu untuk saudara-saudara kita semuanya. Pembahasan kita, pemirsa, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas dan akan kita kupas tentang air kelapa ini saja. Wah, tentang air kelapa. Silahkan Anda bisa menyimaknya, kemudian nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Dan untuk mukadimahnya, paparan awalnya kita akan dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berjumpa di acara Hidup Sehat Alami. Insya Allah siang hari ini kita mengangkat tema air kelapa, yang insya Allah kita semuanya tidak asing. Jadi ini sejak kecil, sejak kita lahir sampai sekarang, air kelapa itu namanya tidak berubah. Ya, terus air kelapa atau Cocos nucifera. Kemudian untuk bisa mengetahui manfaat, fungsi daripada air kelapa, tentunya kita harus tahu kandungan yang ada di air kelapa itu sendiri. Jadi air kelapa ini kandungannya luar biasa, sangat lengkap. Di situ ada karbohidrat, di situ ada protein, di situ ada serat, kemudian vitaminnya sangat lengkap, kemudian mineralnya juga sangat lengkap. Jadi ada natrium, ada kalsium, ada magnesium, ada kalium, kemudian ada fosfor, ada zat besi. Yang ini yang tidak ada pada air atau buah yang lain atau sayur yang lain. Jadi memang air kelapa ini sangat bagus untuk kecukupan elektrolit di dalam tubuh karena mineralnya sangat lengkap. Nah, kita bahas satu persatu bahwa manfaat daripada air kelapa. Air kelapa mengandung mineral ya seperti kalium, natrium, magnesium, fosfor, kemudian juga zat besi, kemudian vitaminnya juga sangat lengkap termasuk serat juga. Nah, fungsi-fungsi daripada natrium, zat besi, ya natrium itu salah satu sebagai penghantar listrik di dalam tubuh kita. Termasuk juga zat besi ini berfungsi untuk menaikkan HB, kemudian juga zat besi HB ini salah satu senyawa ya yang juga bisa untuk mendorong sari-sari makanan bersama oksigen ke sel kita. Jadi kalau HB kita cukup, insya Allah sel kita itu juga akan mendapat makanan.
kalau sel kita itu mendapat makanan menjadi sel yang lestari. Kalau selnya bagus, insya Allah jaringannya bagus, organnya bagus, dan tubuh kita akan sehat. Kemudian magnesium, ya, magnesium di dalam air kelapa itu fungsinya sangat kompleks. Jadi salah satunya sebagai untuk relaksasi daripada otot. Ya, juga magnesium ini, magnesium yang cukup di dalam darah kita, di dalam tubuh kita akan mengurangi kejang otot, akan mengurangi persarafan yang timbul pada tubuh kita. Kemudian kalsium tentunya tidak asing lagi, pembentuk sebagai tulang dan gigi. Kemudian juga termasuk kalsium ini membantu penyerapan daripada vitamin D, ya, vitamin D. Kemudian kalsium ini bekerja juga dengan fosfor, akan meningkatkan densitas daripada tulang. Jadi tulang itu akan baik, tulang itu akan kuat, tulang itu tidak akan mudah rapuh, tulang tidak mengalami osteoporosis, dan tulang ini juga tidak mudah terjadi yang namanya osteoartritis atau pengapuran sendi, karena fosfornya cukup, kalsiumnya cukup, dan vitamin D-nya juga cukup. Kemudian yang hebat lagi bahwa air kelapa juga membantu penyembuhan beberapa penyakit, ya, mengendalikan cacing perut, mengurangi gatal-gatal pada penderita cacar. Kemudian yang hebat lagi bahwa air kelapa itu membantu mempercepat absorpsi sari-sari makanan, sehingga yang kita makan ini mudah sekali diserap oleh tubuh kita. Jadi makanan masuk ke lambung diolah di situ. Setelah masuk lambung, kemudian mereka diedarkan ke usus halus. Setelah dari usus halus baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, air kelapa fungsinya untuk membantu absorpsi sari-sari makanan atau gizi yang kita makan. Selanjutnya juga air kelapa ini, ya, sangat tadi elektrolitnya sangat cukup, ya. Elektrolit itu adalah mineral yang bermuatan listrik yang menjadi penggerak, ya, utama fungsi organ. Jika kita ibaratkan tubuh adalah mobil, maka elektrolit adalah aki dan kabel busi yang memastikan listrik itu mengalir kepada mesin. Ini elektrolitnya. Jadi elektrolit dalam tubuh terutama bisa dibantu dengan air kelapa ini. Sehingga kalau mesinnya bagus, akinya bagus, businya bagus, listriknya bagus, maka motor, ya, atau mobil atau organ kita itu akan bekerja secara optimal, akan bekerja secara baik, karena akinya bagus, kabel businya bagus, listriknya bagus, maka mesinnya akan hidup, mesinnya akan lancar. Berarti tubuh kita bisa bekerja dengan optimal, bisa beraktivitas dengan optimal. Kemudian manfaat mineral tadi sudah kita sebutkan, salah satunya tadi sampai natrium, kalsium, kemudian ini kalium, ya, kalium atau potasium. Ya, kalium atau potasium itu manfaatnya menjaga detak jantung agar tetap stabil. Ini kalium juga membantu kontraksi otot, juga melenturkan pembuluh darah. Sehingga kalau kalium atau potasium cukup dalam darah kita, maka pembuluh darah ini akan bekerja dengan baik. Pembuluh darahnya akan kuat, pembuluh darahnya akan lentur, pembuluh darahnya akan licin, sehingga tidak terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah. Artinya bahwa insya Allah kalau kalium atau potasium cukup, maka hipertensi bisa dicegah, kolesterol bisa dicegah. Kalau hipertensi, kolesterol bisa dicegah, juga akan
memperbaiki sistem kardiovaskuler kita. Insya Allah jantung kita akan bekerja dengan baik, sehingga bisa mencegah serangan jantung. Insya Allah juga bisa mencegah daripada serangan stroke, karena kolesterolnya bagus, tensinya bagus, pembuluh darahnya lebar, kuat, licin dan elastis. Nah, ini kalium. Ya, di dalam air kelapa ini kalium sangat optimal. Kemudian yang kedua magnesium ya. Magnesium adalah mineral penenang yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia. Jadi reaksi biokimia di dalam tubuh kita itu cukup banyak. Nah, magnesium ini punya peranan penting karena lebih dari 300 reaksi biokimia ini didukung, disokong oleh magnesium ini. Nah, manfaat magnesium membantu tadi relaksasi otot, artinya mencegah kram. Kemudian mendukung sistem imun jadi kebal dan menstabilkan gula darah, insya Allah. Nah, secara umum bahwa kesimpulannya air kelapa, manfaat air kelapa itu di sini kami tulis ada 10 ya, jadi membantu kesehatan jantung karena di situ ada kaliumnya, menurunkan resiko stroke ya, baik untuk pencernaan, insya Allah akan juga menghilangkan dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh, mengontrol tekanan darah, kemudian juga insya Allah juga akan memperbaiki berat badan menjadi ideal, kemudian meningkatkan penyerapan gizi tadi, mencegah penuaan dini, mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini sebagai salah satu penangkal daripada kanker. Kemudian insya Allah juga membantu menurunkan gula darah. Jadi sifatnya itu semuanya membantu, mendorong, mendukung. Jadi ini bukan klaim artinya pengganti obat, tidak ya. Jadi obat dari dokter tetap diminum ya. Nah, semuanya ini tadi mendorong, mendukung, membantu perbaikan ya fungsi sistem daripada tubuh kita. Jadi itu Bapak Ibu dan semuanya sebagai paparan awal, nanti bisa diperjelas dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya, paparan awal ya tentang bagaimana kandungan isi dari air kelapa yang semua orang pasti paham dan tahu ini tentang air kelapa, dan banyak orang yang suka juga. Ya, mungkin nanti barangkali bisa dijelaskan lagi tentang bagaimana kalau air kelapa ini, apakah air kelapa yang muda atau yang tua ini kan mungkin nanti apakah kandungannya sama atau khasiatnya sama, Ustaz, begitu ya. Bisa kami jelaskan sekarang ya. Oh, gimana ya. Jadi air kelapa ini memang yang paling bagus air kelapa muda. Ya. Karena air kelapa muda ini selain nanti jumlahnya itu banyak ya di dalam kelapa itu. Volumenya banyak dibanding kelapa yang sudah tua. Selain itu tadi nutrisi kandungan baik itu protein, karbohidrat, kemudian lemak, kemudian vitamin, kemudian antioksidan dan mineral itu banyak di air kelapa muda. Semakin kelapa itu tua, maka airnya semakin sedikit, karena daging kelapa itu dibentuk dari air kelapa. Nah, nanti kalau ada yang muda, kalau tidak ada yang tua pun boleh. Gak apa-apa ya, gitu ya. Mungkin untuk pencegahan itu 1 pekan sekali juga bisa. Ya. Kalau dulu mungkin beli kelapa tua, nah kemudian airnya diminta biasanya. Kalau orang dulu ya. Ya, sekarang juga misalnya kelapa muda kan masih ada deganya. Deganya. Jadi deganya sama air kelapanya bisa dibuat minuman yang segar ya. Dan air kelapa ini memang steril, karena belum tersentuh apapun. Dan tidak ada zat kimia, artinya tidak ada zat pewarna, tidak ada zat perasa, tidak ada zat pengawet, tidak ada zat-zat yang lain. Artinya murni, steril, dan insya Allah akan sehat. Jadi kalau minum air kelapa muda jangan dikasih
sirup. Jangan dikasih, ya, minimal ya dikasih madu, ya, dikasih madu minimal. Tapi jangan dikasih penyegar atau zat-zat pewarna pengawet yang lain. Karena ini sudah asli, murni, alami, dan insya Allah steril. Ya, begitu ya tambahannya. Baik, pemirsa pendengar di mana Anda berada, silahkan nanti Anda dapat bergabung bersama kami di telepon 02716793.000 atau di SMS, WA juga, atau panggilan WA silahkan di 08112553.000. Namun sebelumnya kami rehat dulu dan akan kembali menyapa Anda setelah yang berikut ini. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di siang hari ini, tentu masih di program HSA Hidup Sehat Alami, dan masih bersama dengan narasumber kami ada Pak Ustadz Dr. Ibnu Ja'far di siang hari ini. Langsung kita berikan kesempatan ya Ustadz ya, untuk saudara kita yang ingin bertanya, silahkan di telepon 02716793.000 atau di WA 08112553.000. Terlebih dahulu kita bacakan yang ada di WA, Ustaz, sudah ada yang bergabung, kita bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Yanto yang ada di Sragen, Ustaz. Dokter Ja'far, saya 5 kali berobat. Pertama ke klinik 1,5 bulan lalu, didiagnosa sakit cikungunya. Telapak tangan kiri, lutut kiri, telapak kaki kanan awalnya terasa nyeri untuk jalan kaki. 5 kali berobat, saat minum obat terasa nyaman di sendi tersebut, Ustaz. Saat tidak minum obat terasa nyeri lagi. Nah, saat ini masih terasa nyeri sendi tersebut. Nah, obat herbal apa yang cocok ini Ustaz untuk kesembuhan sakit tersebut? Ya, baik ya Pak Yanto yang ada di Sragen ya. Jadi sudah didiagnosis dari dokter, dari klinik, sudah berobat 5 kali, Masya Allah, belum baik. Ya, jadi memang cikungunya ini disebabkan dari nyamuk ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, cikungunya itu bahasa, ya berasal dari Afrika, yang artinya cikungunya itu berjalan dengan merunduk, karena tidak bisa tegak, karena semua sendinya sakit. Nah, bahasa Afrika itu. Nah, maka berarti yang diserangkan sendi-sendi, nah, sendi kaki, sendi lutut, sendi mungkin ankle, ya termasuk juga sendi tangan, itu diserang, termasuk juga ruas sendi tulang belakang. Maka obat-obat yang paling bagus adalah obat-obat untuk antiinflamasi, anti peradangan, dan analgesik untuk anti nyeri. Kalau dalam hal ini ditanyakan herbal, maka herbal yang bagus, yang sangat kuat sebagai antiinflamasi dan sebagai anti nyeri itu golongan daripada laos, jahe, dan kunyit. Nah, nanti bisa direbuskan ini. Laos, jahe, dan kunyit. Laos itu mengandung senyawa jinerol, mengandung senyawa galangin, itu sebagai antiinflamasi, anti peradangan yang sangat kuat, termasuk juga sebagai analgesik, anti nyeri. Nah, nanti bisa. Kemudian juga jahe, karena jahe ini juga mengandung senyawa jinerol, juga sangat kuat, ya, untuk menurunkan peradangan sebagai antiinflamasi, juga sebagai analgesik, anti nyeri. Yang ketiga adalah kunyit, ya. Kunyit ini mengandung senyawa yang namanya kurkuminoid, ya. Kurkuminoid, ya. Kurkuminoid itu salah satu senyawa yang fungsinya selain sebagai untuk meningkatkan imun sistem, kekebalan tubuh, kurkuminoid itu juga berfungsi sebagai anti nyeri dan anti radang. Selain juga di kunyit ini karena mengandung senyawa kurkumin, itu sebagai hepatoprotektor. Jadi kalau Bapak tadi sudah berobat 5 kali, kemudian belum sembuh, mungkin dengan kunyit ini nanti juga akan meningkatkan perbaikan daripada fungsi liver. Liver itu salah satu fungsinya untuk menetralkan racun. Lah, obat itu, semua obat itu racun, ya, semua obat itu racun. Lah, dibantu dengan kunyit ini, insya Allah efek negatif dari obat itu bisa dieliminir, ya. Kemudian caranya gimana? Ya,
1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 ruas laos, mungkin bisa ditambah 3 lembar daun salam ya, atau serai ya, bisa direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ya, kemudian juga untuk istirahat dulu, dingin angin dikurangi, tidur di lantai, kipasan, minum es dikurangi. Kemudian saran yang lain, kalau pagi untuk berjemur ya, karena ini menyangkut tulang, vitamin D, kalsiumnya juga harus cukup. Bisa dibantu juga dengan minum air kelapa ini. Ya, insya Allah nanti seperti itu akan baik. Manis, gorengan, lemak, santan dikurangi dulu. Dikurangi masih boleh. Itu Pak Yanto yang ada di Sragen, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian ya Pak Yanto, mudah-mudahan dipahami. Kemudian berikutnya dari Ibu Nani yang ada di Semarang ini, Ustaz. Mau tanya dokter, apa ada herbal untuk sakit batu empedu? Saat ini saya dalam masa pengobatan obat jenis ursodeoxycholic acid ya. Dan apa boleh minum air kelapa ini, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ibu Nani tadi. Ya, Ibu Nani di Semarang. Ibu Nani yang ada di Semarang. Ya, jadi memang penumpukan batu empedu atau lumpur empedu ya itu memang kan disebabkan karena metabolisme lemak ya di dalam hati. Ya, jadi sebabnya kan dari lemak ya, dari lemak atau plak yang menumpuk pada kandung empedu atau gallbladder ya, gallbladder. Kandung empedu itu disebut batu empedu. Sebabnya karena lemak ya, sebabnya karena lemak jahat ya, mestinya. Nah, itu tentunya yang pertama ya, mengurangi makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, lemak jahat ya. Maka nanti konsumsi lemaknya dikurangi, manis, gorengan, lemak tadi dikurangi. Kemudian memperbanyak sayur dan buah, makanan yang berserat ya. Ada di buah, ada di sayur. Nah, serat itu fungsinya salah satunya selain ada 2 ya, serat halus dan serat kasar. Serat halusnya berfungsi untuk menetralkan atau mengikat lemak dari pembuluh darah, sehingga lemak yang ada di pembuluh darah diikat, kemudian dibebaskan oleh serat halus ini. Serat kasarnya berfungsi untuk membantu absorpsi daripada sari-sari makanan. Maka banyak sayur, banyak buah, semua sayur boleh, insya Allah semua buah boleh. Nah, caranya untuk makan buah itu memang kami sarankan tidak di jus ya, tidak di jus, karena memang di buah, di sayur itu banyak antioksidannya. Nah, antioksidan ini mengandung senyawa OH, O dan H. O itu artinya oksigen, H itu adalah gas. Kalau kita mungkin kita blender atau kita jus, maka OH-nya ini, senyawa O dan H ini akan menguap sehingga buah yang kita makan itu kehilangan antioksidannya. Jadi memang dimakan, mungkin dicuci dulu bersih, dimakan. Atau yang sayur-sayur yang bisa untuk lalap, ya paling bagus memang untuk lalapan. Nah, seperti itu. Kemudian herbal apa? Ya, herbal apa yang bisa untuk menetralkan atau membantu untuk mengurangi risiko daripada tumpukan batu empedu. Ya, sebenarnya paling bagus adalah minyak zaitun ya, minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong. Kami sarankan pagi sebelum perut kemasukan apapun itu 2 sendok minyak zaitun. Ya, itu diminum setiap pagi. Insya Allah nanti 2 pekan, 3 pekan itu sudah ada perbaikan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan dikonsumsi rutin bisa bebas. Catatannya obat dari dokter jangan tetap diminum ya, obat dari dokter tetap diminum. Jadi sifatnya ini membantu, sifatnya mendukung, sifatnya memperbaiki, tapi jangan menghilangkan obat dokter. Obat dokter tetap diminum. Nah, insya Allah itu nanti dengan cukup minum air putih ya, mudah-mudahan dengan izin Allah usaha insani ditempuh, ikhtiar ilahi ditempuh ya, mudah-mudahan Bu Nani yang ada di Semarang bisa sembuh. Ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita buka lagi, ada yang masuk kembali nih, Ustaz. Kita bacakan, Ji.
Dari Ibu Sri Murni di Kota Bumi Lampung. Mau tanya Ustadz, olahraga apa yang cocok untuk penderita penyakit diabetes? Untuk penyakit diabetes, dan boleh tidak penderita penyakit diabetes minum madu pahit? Bu Dwi Murni. Ya, Ibu Dwi Murni. Ibu Sri Murni. Oh, Sri Murni Sri yang Murni. ada di Lampung Barat ya. Ya, Kota Bu Sri Murni di Lampung ya. Jadi olahraga diabetes itu untuk penderita diabetes atau kencing manis itu memang paling bagus ya, jalan-jalan boleh ya, kemudian naik sepeda boleh, kemudian renang juga boleh ya. Yang penting ini diabetesnya harus terkontrol normal ya, harus periksa kontrol ke dokter yang rutin. Insya Allah diabetes, penyakit apapun itu bisa kita sembuhkan ya, bisa likulindain dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza maritu fahuwa yaswin. Kalau kamu sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kita yakin dengan itu. Nanti manis dikurangi, kemudian dingin juga dikurangi, kemudian pikiran memang harus rileks ya, pikiran rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Kalau pikiran kita itu berat, maka hormon kortisolnya cenderung naik. Nah, hormon kortisol ini akan menekan produksi insulin. Sehingga kalau produksi insulin itu ditekan, maka gula darahnya tetap tinggi terus. Maka jadi manis kalau bisa dihindari ya. Untuk DM ini 3 ya yang mungkin bisa dihindari: manis, gorengan, dan tepung ya, tepung terigu mungkin itu dihindari. Kemudian dingin-dingin juga dihindari karena dingin itu menyebabkan kontraksi, dan dingin, angin itu tidak disukai oleh organ yang namanya pankreas. Pankreas itu salah satu organ ya, organ di dalam tubuh kita yang tidak suka dengan lembab. Satu ya, organ kita tidak suka dengan lembab. Kemudian juga tidak tahan dengan stres. Itu pankreas kita yang bisa menghasilkan insulin. Maka lembab termasuk dingin, angin dikurangi, stres dihindari, banyak mendekatkan kepada Allah ya, rasa syukurnya ditingkatkan ya, meningkat rasa syukurnya harus dominan, mengeluhnya ya dinolkan, dinetralkan ya, banyak bersyukur, kemudian setelah syukur kemudian juga mungkin tawakal kepada Allah, kemudian juga qanaah, bersyukur, tawakal, qanaah. Nah ini terus menjadi bagian nafas hidup kita sehingga pikiran kita bisa rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Kalau seperti itu, insya Allah organ-organ yang lain juga akan baik, produksi hormon endorfin juga akan maksimal, sehingga hormon endorfin ini bisa meningkatkan imun sistem. Kemudian kami sarankan lagi untuk DM itu banyak mengonsumsi kelor, banyak mengonsumsi kenikir, banyak mengonsumsi pari. Karena pari ini atau makanan-makanan yang tadi bahan yang kita sebutkan itu banyak mengandung senyawa kerantin. Ya, kerantin ini fungsinya merangsang sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Kalau insulinnya cukup, kerjanya baik, insya Allah ya, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, gulanya akan normal. Tapi tetap periksa ke dokter. Ya, seperti itu Ibu Ibu Sri Murni. Bu Sri Murni yang ada di Lampung, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi yang Sri Murni tadi, boleh tidak penderita penyakit diabetes minum madu pahit? Oh ya, madu pahit ya. Ya, insya Allah boleh, yang penting tidak berlebihan. Jadi memang madu itu sangat baik. Madu itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Bahwa di dalam perut lebah itu ada cairan madu yang beraneka warna dan penyembuh bagi manusia. Itu Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang
berkata, insya Allah ya madu yang penting tidak berlebihan, ini kan madu pahit ya, tidak berlebihan, insya Allah boleh. Ya. Jadi seperti itu. Demikian ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Maaf mau bertanya, melihat manfaat air kelapa muda yang begitu banyak bagi tubuh, saya mau tanya, berapa kali atau berapa banyak saat kita mengkonsumsi air kelapa muda? Apakah sehari sekali 1 butir atau seminggu berapa kali untuk mendapatkan hasil yang bagus bagi tubuh? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, ada namanya tapi ya baik, nggak ada namanya ya. Jadi untuk pencegahan ya, untuk meningkatkan kesehatan kita, untuk meningkatkan kebugaran kita, untuk mencegah al-wiqayatu minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu untuk minum air kelapa ini 1 pekan 1 sampai 2 kali sudah cukup ya. Mungkin 1 gelas itu cukup. Jadi misalnya kalau kelapa muda itu biasanya 2 gelas. Nah itu suami sama istri. Sudah cukup itu untuk pencegahan ya. 1 pekan 1 sampai 2 kali sudah cukup ya. Kalau memang tidak ada sama sekali ya 2 pekan sekali ya. Itu sudah bagus ya. Ini nanti insya Allah akan optimal, tubuh kita akan segar, tubuh kita akan bugar, kemudian aktivitas juga akan maksimal. Demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami begitu ya. Kemudian berikutnya saya mau tanya Ustaz, apakah air kelapa juga aman dikonsumsi untuk penderita asam lambung dan penderita ginjal? Sekian dan terima kasih. Ya, jadi untuk asam lambung sangat baik karena memang membantu sistem pencernaan kita, membantu penyerapan sari-sari makanan, justru juga membantu penyerapan obat yang kita makan. Ya, obat yang kita makan itu mudah terserap oleh lambung dan oleh usus kita. Boleh. Itu yang pertama. Justru sangat bagus ya untuk asam lambung. Air kelapa ini juga membantu diuretik. Artinya kalau kita itu minum air kelapa ini nanti kencingnya banyak ya, kencingnya banyak. Lah kencing itu kan kotoran. Nah, kotoran ini kan harus dibuang ya, harus dibuang. Jangan sampai kotoran ini berlama-lama di dalam tubuh kita. Namanya kotoran itu ibaratnya sebagai sampah. Kalau sampah ini lama di tubuh kita, maka akan bereaksi lain. Yang sampah di luar saja, kalau tidak cepat dibuang pasti membusuk dan mendatangkan penyakit. Kuman akan berdatangan, kemudian lalat akan berdatangan, mungkin termasuk tikus dan lain sebagainya akan berdatangan. Begitu pula sampah yang ada di tubuh kita itu harus segera dibuang. Nah, air kelapa ini termasuk sebagai diuretik, artinya menekan kandung kemih ini untuk bisa bersih. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah penderita ginjal, maksudnya ginjal ini yang mana? Atau batu ginjal, atau mungkin gagal ginjal, atau istilahnya sudah mengalami cuci darah, atau indikasinya ureum kreatinnya tinggi. Nah, kalau memang ureum kreatinnya tinggi, berarti fungsi ginjalnya menurun. Nah, maka makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi tidak dianjurkan. Ya, termasuk air kelapa ini mengandung kalium tinggi. Ya, tidak boleh karena kalau kalium tinggi nanti membebani fungsi daripada ginjal itu sendiri. Ginjal itu fungsinya menyaring. Nah, kalau kaliumnya tinggi, nah nanti saringannya ini tidak akan artinya tidak akan kuat sehingga terbebani, maka tidak dianjurkan. Kalau memang penyakit ginjal ya yang indikatornya ureum kreatinnya tinggi, ini tidak dianjurkan. Nanti dianjurkan justru makanan-makanan yang tidak mengandung kalium tinggi, misalnya kalau buah itu pepaya. Ya, pepaya. Kalau sayur itu misalnya sayur itu yang aman, kalau buah yang aman pepaya, kemudian pir, kemudian termasuk semangka ini aman. Kalau sayur itu yang aman itu mungkin gambas, jipan, wortel, jagung, labu. Nah, labu ini paling aman. Jadi itu
Ya. Ibu siapa tadi? Tidak ada namanya. Tidak ada namanya lagi. Oh, ya. Tidak ada namanya ya, tadi. Mudah-mudahan Ya. bisa dipahami. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya dari Pak Supriyono dari Batang ini, Ustaz. Dokter, tape singkong ini merupakan hasil fermentasi. Nah, bagaimana cara untuk menetralisir efek negatif dari fermentasi tape tersebut? Terima kasih. Ya, tape itu hasil fermentasi sangat bagus, dan fermentasi ini juga menjadi probiotik di dalam lambung kita. Jadi tidak usah dinetralkan. Dan makan tape itu tidak haram. Maksudnya, Iya, karena mungkin fermentasi mengandung alkohol gitu ya. Ya Pak Supri tadi yang ada di Batang itu. Jadi nggak usah dinetralkan. Jadi tape itu bukan makanan yang haram. Ya, tape itu hasil fermentasi. Ya, termasuk mungkin cuka apel itu juga fermentasi. Ya, tahu pun juga fermentasi. Tahu itu fermentasi, tempe juga fermentasi. Tapi kalau tadi tape itu memang mengandung alkohol, tapi kecil sekali 0,0 sekian% itu tidak berbahaya untuk tubuh dan tidak haram kita makan. Justru dimakan tapenya, justru dimakan kuahnya, kuah tape itu, ya. Itu akan bagus karena sebagai probiotik di dalam tubuh kita, membantu sistem pencernaan kita, sehingga lambung kita akan sehat. Kalau lambung sehat, maka yang kita makan ini akan memberikan makan kepada sel. Kalau selnya sehat, selnya lestari, maka jaringan sehat, organ sehat, tubuh kita insya Allah akan sehat dan bugar. Jadi tidak usah dinetralkan, ya. Tidak usah dinetralkan, dimakan saja dan tidak haram, ya. Tape. Itu Pak Supriyanto yang ada di Batang, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kemudian berikutnya Ustadz dari Bu Titi di Batang, Batang lagi nih ya. Mohon tanya Dok, kalau berbuka puasa minum air kelapa untuk campuran sop buah apakah aman? Sop buah ya bagus, bagus. Tapi memang itu nanti menjadi bukan pembuka ya. Pembuka dulu untuk buka puasa, pembuka pertama kan buah dulu atau air putih atau buah yang tidak disentuh air. Yang pertama kalau ada memang kurma, ya memang berbukalah dengan kurma yang ganjil. Ini yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5. Kalau itu pilihan kurma tidak ada buah yang tidak dimasak dengan api, tidak disentuh oleh api, ya. Jangan buah godok, nanti pisang godok. Ya, yang tidak disentuh oleh api apa? Mungkin bisa pepaya, mungkin bisa semangka. Kalau semangka itu kan seger, ya, karena semangka itu airnya banyak. Atau mungkin melon, silahkan, atau pisang, silahkan. Kemudian kalau dua ini tidak ada, air putih, ya, air putih. Nah, itu pilihan urutannya. Lah nanti untuk sop buah dengan air kelapa ini sangat bagus. Jangan ditambah, jadi justru malah tambahannya jangan, mohon maaf, mungkin dikurangi ya, ini yang manis-manis ya. Kalau air kelapa kan manisnya alami. Air kelapa manisnya adalah natural. Justru sangat bagus untuk ditambahkan di sop buah. Itu Ibu Titik yang ada di Batang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Satu pertanyaan lagi nih, Sat, yang masuk. Dokter, saya Butarmi dari Manyaran. Mau tanya dokter, kalau tape ketan gimana nih dokter? Nah, tadi tape singkong mungkin ya. Ini kalau ketan gimana? Sama atau? Sama, tape ketan juga bagus, itu hasil fermentasi ya. Hasil fermentasi, tape ketan juga sangat baik sebagai probiotik untuk membantu sistem pencernaan kita. Kalau sistem pencernaan kita itu baik, insya Allah tubuh ini baik. Karena sehat itu dimulai dari lambung. Sehat itu dimulai dari mulut. Dari mulut turun ke kerongkongan, turun ke lambung. Kalau lambungnya sehat, insya Allah tadi semua organ kita akan sehat. Kalau lambungnya sehat ya, insya Allah organ kita akan sehat, paru kita akan sehat, ginjal kita akan sehat, liver kita akan sehat, kemudian spleen, limpa akan sehat,
masuk pankreas akan sehat, kandung empedu akan sehat, usus akan sehat, insya Allah. Jadi sangat baik. Monggo itu bisa artinya bisa dimakan ya, tidak usah ragu-ragu. Termasuk air daripada tape ketan ini tetap dimakan, apalagi mungkin makannya dengan emping. Itu lebih nikmat, lebih nikmat lagi. Iya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekaligus pertanyaan terakhir tadi, Ustaz, barangkali sebagai penutupnya, kesimpulan barangkali juga ini, Ustaz, monggo. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya, marilah kita jadikan momen Ramadan ini ya momen selain untuk beribadah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kita, jadikanlah puasa tahun ini, Ramadan atau bulan suci tahun ini sebagai start untuk mengawali hidup sehat, hidup yang lebih baik. Karena di Ramadan ini kalau kita itu bisa mengamalkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, di Ramadan ini juga kita mengejar target, artinya meraih target yang sudah kita canangkan di awal. Ibadah-ibadah yang lain ditingkatkan, tadarus Quran ditingkatkan, kemudian juga sholat lail juga ditingkatkan, termasuk amalan-amalan sunnah yang lain ditingkatkan. Selain membawa dampak kesehatan, ya, selain membawa dampak kedekatan kita kepada Allah, juga akan berdampak kepada kesehatan kita. Jadi sehat itu bukan tujuan utama untuk ibadah, tapi tujuan ibadah hanya untuk lillahi rabbil alamin. Tapi bonus mengerjakan ibadah dengan sungguh-sungguh, diniati dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, bonusnya adalah sehat. Ini saja Bapak, Ibu, dan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Ustaz kehadirannya di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lainnya. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini kebersamaan kita untuk program HSA Hidup Sehat Alami. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.